Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ila hadrati Allah Mubarak bin Muhammad wa hadrati sayyidina wa yamir sudina sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, yang saya muliakan pemangku manaqib Bapak Anwas beserta keluarganya, kita doakan sama-sama semoga beliau dengan keluarganya selalu disehatkan dohir dan batinnya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan semoga bisa istiqomah sampai yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para petugas manaqib dari MC, pembacaan ayat suci Al-Quran, tanbih, tawasul dan mengqobah. Yang saya hormati para ustadz, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Yayan, kita doakan semoga beliau selalu disehatkan dohir dan batinnya. Amin Allah. Yang saya hormati kesepuhan Bapak Haji Ian, alhamdulillah beliau ini sangat masih muda tapi selalu aktif tampil, dan alhamdulillah luar biasa tadi suaranya sebagaikan anak muda. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati para ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suralaya Tasikmalaya, khususnya yang hadir pada malam hari ini, semoga kita semua mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pertama, yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan sehat dohir, sehat batin, sehingga bisa menjalankan perintah Allah puasa. Alhamdulillah malam ke-21, selawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para aulia Allah, khususnya kepada guru mursyid kita Syekh Haji Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, dan kita sebagai muridnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Para ikhwan akhwat yang kami muliakan, mengingat jam ini udah mau jam 12 tanpa tadi bau selewing gorengan ikan kan. Jadi ini jamnya jam setengah lapar ini mah, bukan jam setengah 12 ini. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita diberikan sehat jismani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa mengamalkan, masih bisa menjalankan perintah Allah. Salah satunya puasa di bulan suci Ramadan. Inilah Allah yang diberikan perintah Allah untuk kita, supaya apa kita ini menjalankan puasa ini.
Karena kan tadi ayatnya sudah dibacakan, ini puasa perintah Allah, dan yang sebelum kita manusia dulu pun sudah berpuasa. Tujuannya supaya apa? La'allakum tattaqun. Ternyata itu supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Teringat cerita dan kalamnya Ajeng Sandisi, beliau pernah nanya kepada para sahabat, Abah, takwa itu apa? Abah Anom menjawab apa? Takwa itu selalu ingat kepada Allah. Itu jawaban Abah kepada Ajengan dan Sandisi. Nah, yang diperintahkan Allah kita untuk puasa ini supaya kita mendapatkan takwa. Yuk, tadi puasa dari pagi sampai maghrib, ingat Allah enggak? Ingat Allah lagi zikir doang apa enggak? Kebanyakan ingatnya pembukaan buat buka puasa sore, kolak gorengan. Kadang-kadang kan gitu. Salah tidak, tapi kalau lebih bagusnya ketika kita ingat hati kita selalu mengingat Allah. Itu hakikat takwanya. Apalagi udah 21 nih, ibu-ibu kan mikirin gamis. Anak belum beli baju, tapi insya Allah kalau ibu-ibu solehah tidak ingat gamis, ingatnya zikir terus kan. Orang bapanan tuh jadi alhamdulillah wa syukurillah. Jadi Allah memerintahkan kita puasa, tujuannya supaya takwa. Hebatnya guru mursyid kita, sesuai ini sudah dijelaskan oleh Rasul kepada sahabatnya, jadidu imanakum, perbaulilah iman kalian. Sahabat bertanya, kaipanu jadilah imana, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Rasul menjawab, qala bikasratin qauli la ilaha illallah. Ternyata dengan banyak-banyak zikir mengucap kalimat la ilaha. Nah, inilah amal la ilaha illallah dirangkum oleh guru mursyid kita, dijadikan metode amalia. Tujuannya supaya bisa takwa, supaya bisa mengingat Allah terus. Itu tujuannya Pak. Tidak ada lain tujuannya itu. Walaupun kita biasa namanya kehidupan banyak pikuk ujian biasa, itu yang kita harus lewati Pak. Insya Allah kalau kita benar amalianya, walaupun ujian seberat apapun tidak akan masuk ke dalam kolbu, sebatas di alam lintas pikiran kita aja. Itu hebatnya yang udah mendapatkan talqin zikir. Makanya tinggal kitanya menguatkan amalia zikir khotam manet ini Pak. Ya punten, ini mas saya kadang-kadang kita melagi khotaman mulut mah ni'mal maula wa ni'man nasir, enak mulut ke Allahnya enggak ada, enggak inget enak sama suaranya, tahu apa yang dibayangin. Itu mas saya Pak. Mungkin gak beda sama bapak-bapak. Ini salah tidak? Ini proses Pak. Makanya untuk mengaktifkan 7 latoif kita itu supaya kesadaran kita, diri kita bahwa kita ini hamba. Ketika kita sholat bahwa kita ini hamba. Ketika kita khotam, ingat dengan 7 latoif kita ini sadar, tidak, ini bukan siapa yang diingat Allah, tapi terbawa kadang-kadang dengan keusuhan keenakan kita terlena, terhanyut, melupakan semua, tidak ada yang diingat. Ini ternyata semuanya proses-proses yang kita lalui Pak. Makanya tinggal kita maunya Pak. Allah memerintahkan puasa untuk takwa. Abah Rasul sudah menjelaskan untuk memperbarui keimanan kita itu dengan zikir. Abah merangkum zikir ini untuk amalia metode kita, perjalanan kita menuju kepada Allah. Nanti Pak Bu, Allah yang kita ini yang diberikan dari Allah, mulut, tangan, telinga ini semua akan dimenangi pertanggungan jawabannya Pak. Bahkan kita bisa ngasih bicara akan diambil Allah. Kapan akan diambil? Ketika kita sakaratul maut Pak.
mulut sudah tidak bisa bicara, pendengaran pendengaran sudah mulai tidak bisa, mata mulai rabun. Apa coba Pak? Itulah hebatnya guru kira. Fadkuruni adkurukum. Ingatlah kepadaku, pasti Allah bersama. Ini ternyata Pak, ketika kita berbaring lagi sakarat, kalau kolbunya kita konek ingat kepada Allah, nilainya ibadah, itulah ruh kita akan diterima oleh Allah. Inilah metodenya, zikir, khotaman, manakib, ini suluknya, ini perjalanannya. Nanti dengan kekuatan amal yang istiqomahan ini, baru nanti Allah akan memberikan awal masuk ke dalam kolbu kita, kerohanian kita, timbullah rasa itu. Ada merasa banyak dosa, banyak itu Pak, makom-makomnya ternyata itu Abah itu luar biasa. Tinggal kitanya mau apa tidak, mau sungguh-sungguh apa enggak. Hanya sebatas kewajiban aja dulu, kayak kita belum bertoreko, sholat beres sudah merasa benar aja, terus begitu aja. Setelah kita belajar ternaikkan Pak kerohanian kita antara dohir dan batin supaya kita selaras jalan. Dohir kita, kerjaan kita, kolbu kitanya ingat terus pada itu, hakikat puasanya supaya apa? Supaya ruh kita fitrah kembali, suci kembali. Jelas manqaba Tuhan Zulqadir Jailani, Tuhan Syaikhul Qadir Jailani dilahirkan 1 Ramadan, beliau masih suci, masih. Inilah iktibar kita. Makanya di bulan puasa aktifkan amalia zikirnya. Terus gimana mengaji Al-Quran? Silakan bagi yang bisa mengaji nuzul Quran, silakan khatam Al-Quran. Tapi ingat, jangan sampai kita harus malam puasa nuzul Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz, tapi sebatas hanya mulut aja, amat tulisannya ini udah ayat berapa, surat apa, ngejar khatamnya aja, tapi hanya sebatas mulut kita mengaji, kolbu kitanya enggak ingat kepada Allah. Makanya hati-hati, harus seimbang dohir dan batin, dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kita mengejar akhirat terus, dunia ditinggal nggak boleh, kita masih hidup di dunia. Nah, kita ngejar dunia terus, akhirat dilupakan, nggak boleh, harus seimbang dunia dan akhirat. Makanya Pak, luar biasa guru murid kita pengesabaan. Kalau melihat manqobah tadi, Tuhan Syaikhul Qadir Jailani mengundang Tuhan Syaikhul Qadir Jailani ketika bulan puasa untuk buka bersama. Tuhan Syaikhul Qadir Jailani hadir di 70 muridnya. Apa Pak? Ternyata Abah juga hadir. Makanya metodenya apa? Sebelum kita buka puasa, amalia kita Pak, tawasul, 7 tawasul itu. Sambungkan kerohanian kita, ruh kita, jasad. Disitulah Abah hadir Pak. Permasalahannya kadang-kadang kita pakai logika, hadirnya guru, hadirnya itu seperti hadir jasad, bukan. Sambungkan ruh kita, kolbu kita kepada guru mursyid. Kadang-kadang hebat iblis, kalau udah siap, gorengan udah siap, lontong udah siap, lupa Pak. Bahkan tawasul udah selesai pun jam 5 menit, lihat jam lagi, lihat jam lagi. Makanya kemarin Ajmi anak saya, Pak, kalau bulan puasa maghribnya lama katanya. Kalau bulan puasa maghribnya lama, saya ketawa aja, namanya anak kecil ya. Ternyata itu. Makanya Pak, terapkan ketika kita mau buka puasa, tawasul, 7 tawasul sudah selesai, hidupkan. Ingat Pak, kita kepada guru, kehadiran guru itu hakikatnya. Tapi kalau ada orang ngomong alhamdulillah saya kemarin buka sama Abah terus, sama error.
Jadi kalau orang yang ruhnya sudah nyambung kepada Abah dan dia merasa kehadiran guru, tidak akan berani cerita sembarangan. Makanya kalau orang yang berani cerita begitu namanya halu. Ada nggak orang sudah sampai kepada Allah, wali Allah mengaku wali? Nggak ada. Makanya yang wih saya mau semalam ketemu Abah, harus dengerin bahasa mangus liar. Kalau orang yang asli sudah nyambung, dia nggak berani cerita antara kenikmatan dirinya dia itu. Makanya yuk kita kuatkan zikir la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah ini kalimat takwa, kalimat tobat, kalimat ikhlas, bahkan kalimat ini yang sangat menyampaikan kebenaran yang hak dan yang batil, kalimat. Dan bahkan kalimat la ilaha illallah ini sudah jaminan harganya surga. Makanya tinggal kitanya sebenarnya. Ini menggak kudu ini lagi, ilmu sudah dapat, amal sudah dapat, tinggal pengamalannya. Makanya ada amalia, ada ilmiah. Amalia itu apa? Itu amaliyanya Pak, zikir, khotan, manaqib, itu suluh kita. Nanti ilmiahnya dengan sendirinya rasa kita bisa kebuka Pak. Itu apa loh? Itulah murabi ruhi, guru musik kita yang akan membimbing. Makanya keakuan ini, keakuan diri kita ini hilangkan, bahwa kita ini hamba. La haula wala quwata illa billah. Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak ada kekuatan. Itu dulu keakuannya hilangin dulu. Nanti dengan sendirinya akan timbul. Tapi kalau akunya yang didulukan, wah cilaka ini, ujung-ujungnya lupa akunya aja. Nah itulah makanya dengan metode ini ternyata luar biasa. Alhamdulillah, tinggal kita menjalankan, mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Puasa sehari menahan hawa nafsu, puasa torekotnya kolbu kita selalu mengingat Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan fitrah nanti Idul Fitri, mendapatkan fitrah ruh kita suci bersih kembali seperti semula, seperti kobanya Tuhan Syedul Qadir Jailani, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah amalia ini dan sampai bulan Syawal pun terus Pak, jangan sampai giran bulan puasa rajin, bulan Syawalnya kendor. Berarti ini kita belajar bulan puasa kerohanian kita menahan olah, berarti kita belum ada peningkatan, belum lulus berarti Pak. Tapi kalau kita lulus di bulan suci Ramadan, insya Allah satu Syawalnya pun tetap sama seperti kayak bulan puasa. Yang tadarus, yang tolabul ilmi tolabul, terus amalia Pak. Jangan di bulan puasa ini supaya kembali kita ini kepada Allah, supaya selamat dan ruh kitanya diterima, itu tujuannya. Makanya tanda iman tibullah alamul iman, zikir kepada Allah tanda iman. Tinggal kitanya apa ini mau apa lagi sih, nikmat mana lagi? Kita ini selalu dolim pada diri kita sendiri. Kita ini lemah tapi menunjukkan hebat, menunjukkan pedal hakikatnya diri kita ini lemah. Yang bisa yang memberikan kekuatan kita diri kita, gerak kita, bicara kita, ingat semuanya kembali kepada la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita disampaikan sampai Idul Fitri mendapatkan fitrah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bihaqil fatihin. Rabbana zilna munzala mubarakatan hayrul mujrim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan dan kebodohan saya. Bila ada yang benar hakikatnya datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi
sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasini Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah selesai sudah kita amalia manakib. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah bergabung. Ya sudah bergabung, terima kasih udah mampir di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah anugerahkan kesehatan yang sempurna, zahir maupun batin. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan rezeki yang berlimpah.